Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita membahas hadis baru, yakni hadis ke-33 tentang prinsip peradilan di dalam Islam. Ya, saya bacakan riwayatnya dulu. Ani bin Abi Mulaikah qala kuntu qadiyan li ibn Zubair ala Taif. Dari Ibnu Abi Mulaikah beliau berkata, saya adalah seorang hakim yang diangkat oleh Ibnu Az-Zubair di kota Taif. Fadzakara qissatal mar'atain, maka beliau menceritakan kisah dua wanita. Qala, lalu beliau berkata, fakatabtu ila Ibni Abbas, fakataba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka saya menulis surat kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menulis surat, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia diberi atas dasar gugatan mereka, pastilah orang-orang akan mengambil harta orang lain dan menumpahkan darah orang lain. Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Akan tetapi bukti itu tanggungan penggugat dan sumpah adalah tanggungan orang yang mengingkari. Ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimahumullah, hadis ini kalau hanya diterjemahkan mungkin masih menimbulkan kebingungan, makanya ini perlu dijelaskan, perlu disyarah supaya kita mengetahui lebih detail sebenarnya maksud dari hadis itu seperti apa, kemudian prakteknya dalam peradilan Islam itu seperti apa. Ya, saya akan menerangkan mulai dari ujung riwayat dulu. Di ujung riwayat ini, di awal riwayat disebutkan riwayatnya berasal dari Ibnu Abi Mulaikah, Ani bin Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah. Kalau versi di kitab Al-Arba'in itu biasanya dipotong langsung dari Ibnu Abbas, ya, langsung. Ini saya sampaikan riwayat yang asli agar lebih mengerti konteksnya. Karena hadis ini ada konteksnya, keluarnya hadis ini ada konteksnya. Jadi riwayat ini berasal dari Ibnu Abi Mulaikah. Siapakah Ibnu Abi Mulaikah? Ibnu Abi Mulaikah adalah seorang tabi'in. Ya, jadi tabi'in itu apa? Tabi'in adalah generasi setelah sahabat Nabi. Ya, jadi dinamakan sahabat Nabi adalah generasi yang ketemu dan beriman kepada Rasulullah. Itu namanya sahabat Nabi. Kalau generasi yang tidak pernah ketemu Rasulullah tapi ketemu sahabat Rasulullah, kemudian belajar kepada mereka, beriman dan belajar kepada mereka, maka itu disebut generasi tabi'in. Nah, generasi bawahnya lagi disebut tabi'ut tabi'in. Nah, Ibnu Abi Mulaikah adalah seorang tabi'in dan beliau itu menjadi hakim, menjadi qadhi di masa kekhilafahan Abdullah bin Az-Zubair. Makanya di situ di dalam riwayat ini itu disebut Abdullah bin Az-Zubair dengan
kalimat singkat Ibni Az-Zubair, ya, Ibnu Az-Zubair. Nah, Ibnu Abi Mulaika ini adalah keturunan Ibnu Jud'an. Nah, Ibnu Jud'an itu lelaki yang cukup terkenal di masa jahiliyah, termasyhur sebagai orang yang sangat dermawan, orang yang suka memberi makan orang-orang miskin. Bahkan riwayat menunjukkan Ibnu Jud'an itu kalau dalam tradisi barat itu sempat bersikap seperti Robin Hood gitu ya. Robin Hood itu kan dianggap pahlawan karena mencuri harta orang-orang kaya untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Nah, ternyata di masa jahiliyah ada laki-laki yang seperti itu, namanya Ibnu Jud'an. Itu di masa mudanya itu suka ngambil, mencuri hartanya orang-orang kaya untuk dibagi-bagi ke orang-orang miskin. Jadi dia dicintai orang-orang miskin tapi dibenci oleh orang-orang kaya. Ini Ibnu Jud'an. Tak lama kemudian Ibnu Jud'an menjadi kaya raya. Begitu dia sudah menjadi kaya raya, maka dia tidak lagi mengambil harta orang-orang kaya. Dia yang banyak bersedekah sendiri, suka memberi makan orang-orang yang kelaparan, dan bahkan diriwayatkan Ibnu Jud'an itu punya piring raksasa yang saking besarnya itu orang kalau pengen naik ke piringnya itu dia harus pakai tangga, ya. Jadi saking besarnya piring raksasa miliknya Ibnu Jud'an itu orang kalau mau ngambil makanan dari sana dia harus naik tangga. Nah, jadi beliau itu suka kasih makan secara massal itu banyak orang, dan makanannya dimasukkan ke dalam piring itu. Orang untuk ngambil membagi-bagi itu harus naik ke tangga dulu. Nah, itu Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an inilah yang pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Ibnu Jud'an ini masih kerabatnya Aisyah, istrinya Rasulullah. Sempat ditanyakan, Aisyah itu sempat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu bagaimana nasibnya di akhirat nanti? Dia itu lelaki yang baik, suka memberi makan orang miskin, terkenal sebagai orang yang dermawan. Di akhirat nanti dia bagaimana nasibnya? Masuk surga ataukah masuk neraka? Itu maksud pertanyaan dari Aisyah. Jawaban Nabi adalah dia di neraka. Ya, jawaban Nabi adalah dia di neraka. Kenapa? Karena kata Nabi, laki-laki ini seumur hidupnya tidak pernah berdoa Allahumma ghfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah kesalahanku di hari penghisapan. Ya, jadi kata Nabi, walaupun orang ini berbuat baik, walaupun terkenal sebagai orang baik, suka ngasih makan orang miskin, tetapi lelaki ini sama sekali tidak pernah berdoa Allahumma ghfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah kesalahanku di hari pembalasan. Artinya apa? Artinya berarti Ibnu Jud'an tidak pernah beriman pada hari akhir, tidak pernah percaya akhirat, sehingga perbuatannya itu jelas bukan untuk Allah. Karena orang kalau beramal untuk Allah itu pasti iman kepada akhirat, khawatir nanti dihisap kemudian salah lalu kemudian masuk neraka. Khawatir begitu kalau orang beriman. Oleh karena itu kebaikan Ibnu Jud'an jelas motivasinya bukan untuk Allah. Nah, yang semacam ini membuat seluruh amalnya ditolak. Nah, karena itu jangan sampai salah konsep ya. Di dalam Islam itu berbuat baik saja itu nggak cukup. Kalau hanya berbuat baik saja nggak perlu agama bisa. Kalau hanya berbuat baik saja tidak percaya Tuhan pun bisa. Hari ini konglomerat dunia itu kebanyakan keuntungan bisnisnya digunakan kegiatan sosial, kegiatan baik juga. Tapi motivasinya apa? Nah, itu pertanyaan besarnya. Jelas bukan untuk Allah. Sama sekali tidak ada iman kepada hari akhir. Ada orang India yang pernah menganalisis bahwa Bill Gates itu saat memberikan sumbangan di ABC di negara-negara terbelakang, itu dia sudah punya pikiran sekian puluh tahun ke depan akan dijadikan pasar. Ya, artinya motivasinya adalah membuka pasar baru gitu ya. Jadi bukan karena Allah. Yang kayak begini itu jelas tidak akan mungkin diterima oleh Allah, sehingga kebaikannya itu seperti digambarkan dalam Al-Qur'an akan dibuat menjadi debu berhamburan yang tidak ada manfaatnya.
Jadi itu ya, itu kisah dari Ibnu Jud'an yang merupakan moyang dari Ibnu Abi Mulaikah. Nah, Ibnu Abi Mulaikah ini lahirnya kira-kira di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ini kira-kira tahun 30 sekian Hijriah atau 40 sekian Hijriah lah ya. Ini terkenal sebagai ulama tabi'in, mufti, dan banyak meriwayatkan hadis. Secara fisik itu sebagian ulama meriwayatkan Ibnu Abi Mulaikah ini matanya juling ya, jadi kalau dalam bahasa Arab disebutnya fi ainaihi hawalun, artinya matanya juling. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mulia itu terkadang diberi cacat tubuh, nah, dan cacat tubuh itu tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ibnu Abi Mulaikah ini juga disebut tidak punya anak. Nah, kadang-kadang orang mulia itu juga diuji tidak punya anak, tetapi diberi Allah kesempatan punya amal jariah berupa ilmu. Nah, Ibnu Abi Mulaikah ini menyebarkan hadis, menyebarkan ilmu dari Nabi, sehingga beliau mendapatkan pahala yang banyak dari situ. Ya, wafatnya tahun 117 Hijriah, artinya setelah masanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu ya. Jadi ini perawi hadis dalam hadis ke-33 ini seorang tabi'in bernama Ibnu Abi Mulaikah. Nah, beliaulah yang cerita begini. Kuntu qadhiyan libni Zubair ala Taif. Aku adalah seorang hakim yang diangkat oleh Ibnu Az-Zubair di kota Taif. Siapa itu Ibnu Az-Zubair? Ibnu Az-Zubair itu adalah putra seorang sahabat yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam itu menikah dengan putrinya Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar. Terus punya anak namanya Abdullah bin Az-Zubair. Ya, biasanya disebut dengan Ibnu Az-Zubair. Nah, ini termasuk sahabat junior istilahnya ya, sahabat junior. Jadi sahabat itu ada kibarus sahabah, ada sigharus sahabah. Sigharus sahabah itu adalah sahabat-sahabat yang saat lahir itu saat lahir itu Rasulullah sudah berdakwah sekian lama. Jadi ngikuti Rasulullah itu di masa mudanya, masa kecilnya, ya. Nah ini. Jadi ini termasuk sahabat mulia, putra Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang hawari Nabi, ya. Nah, Ibnu Az-Zubair atau Abdullah bin Az-Zubair ini sempat menjadi wali di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu adalah khalifah setelah Ali. Nah, tepatnya setelah Ali itu yang menjadi khalifah adalah Al-Hasan putranya, tapi nggak lama, hanya sekitar 6 bulan. Kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah ini ketika memerintah itu cukup lama, dan salah satu pejabatnya, salah satu gubernurnya, salah satu walinya adalah Abdullah bin Az-Zubair ini. Nah, lalu kemudian ketika Muawiyah menjelang wafat, beliau menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah pengganti. Ya, nah sementara Yazid dikenal sebagai orang yang tidak baik. Yazid dikenal sebagai anak khalifah tapi perilakunya kurang layak untuk menjadi khalifah. Yang terkenal waktu itu adalah Yazid itu dianggap pemabuk, suka minuman khamr, ya, fasik lah intinya begitu ya. Sehingga kemudian Abdullah bin Az-Zubair ini menolak membaiat Yazid bin Muawiyah, gitu ya. Nah, ketika menolak, maka kemudian terjadilah peristiwa perang Harrah itu, yakni pasukannya Yazid menyerbu ke Madinah tahun 63 Hijriah itu, yang membuat terbunuh banyak orang dan juga membuat banyak orang-orang terbaik wafat di saat itu, ya. Nah, tetapi Abdullah bin Az-Zubair waktu itu masih selamat, ya. Lalu kemudian setelah peristiwa Harrah, kemudian muncul peristiwa berikutnya, yakni terbunuhnya Al-Husain, ya, putranya Ali di padang
Karbala. Nah, setelah dua peristiwa ini, yaitu terbunuhnya Al-Husain dengan peristiwa Harrah itu, maka akhirnya Az-Zubair bin Al-Awwam memutuskan untuk mengumumkan diri sebagai khalifah. Gitu ya. Jadi waktu itu sempat ada dua kekhalifahan. Kekhalifahannya Abdullah bin Az-Zubair dan kekhalifahannya Bani Umayyah. Gitu ya. Jadi Yazid bin Muawiyah tadi dan pengganti-penggantinya. Nah, waktu itu banyak yang membaiat Abdullah bin Az-Zubair, banyak yang mendukung. Jadi Jazirah Arab itu praktis semuanya itu membaiat Abdullah bin Az-Zubair sebagai khalifah. Jadi ada dua khalifah waktu itu memang. Ya, satu adalah sahabat Nabi, satunya yang bukan sahabat Nabi. Yang Bani Umayyah ini itu pusatnya di daerah Damaskus. Dan jadi waktu itu yang mendukung Bani Umayyah adalah sekitar Damaskus. Memang kebijakan politik Bani Umayyah waktu itu sangat royal kepada pendukung-pendukungnya. Jadi mudah untuk ngasih uang dan biasanya kayak begini itu kuat dukungannya. Jadi pejabat yang mudah ngasih uang itu biasanya punya pendukung yang kuat. Nah, ini kebijakan politik Bani Umayyah semacam itu, sehingga dukungan di daerah Damaskus itu banyak sekali. Ya, sementara Jazirah Arab dan bahkan di luar Damaskus itu masih banyak yang mendukung Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Lalu kemudian Yazid bin Muawiyah karena dianggap lemah, khalifah yang lemah, kemudian diganti. Ya, diganti oleh Marwan bin Al-Hakam dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian Bani Umayyah mendapatkan seorang khalifah yang sangat kuat secara militer dan juga ilmu agama yang sangat dalam. Namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini termasuk Khalifah Bani Umayyah yang sangat kuat secara militer, jenderal yang sangat hebat secara militer. Dialah kemudian lalu menyusun kekuatan, lalu mempreteli pendukung-pendukungnya Abdullah bin Az-Zubair di sekitar Damaskus. Begitu sudah dikalahkan, maka mulailah menyerang ke Jazirah Arab. Gitu ya. Nah, di masa Abdul Malik bin Marwan inilah Abdul Malik bin Marwan itu mengutus salah seorang jenderal yang haus darah namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, ini dikirim untuk menyerang Abdullah bin Az-Zubair. Jadi waktu itu Abdullah bin Az-Zubair kekuasaannya semakin sempit. Banyak yang akhirnya takluk sampai terakhir Abdullah bin Az-Zubair masuk ke kota Mekah. Di kota Mekah itu kemudian dikepung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Mungkin ada sekitar 5 bulanan ya dikepung itu, sampai akhirnya pendukung-pendukungnya itu satu persatu menyerah satu persatu gitu ya. Karena dijamin siapa yang menyerah maka aman, tidak akan dibunuh. Sampai akhirnya bahkan putranya Abdullah bin Az-Zubair, 2 orang putranya itu nyerah keluar itu ya. Jadi itu kondisi yang paling berat bagi Abdullah bin Az-Zubair, sampai kemudian Abdullah bin Az-Zubair minta konsultasi kepada ibunya, yaitu Asma bin Abu Bakar. Gimana ini ibu, apakah saya harus menyerah saja atau bagaimana? Jawaban Asma luar biasa ya, beliau mengatakan kalau kamu yakin berada dalam kebenaran maka majulah terus. Ya, bagaimana kalau mereka mencincang tubuhku? Ya, kata Asma bin Abu Bakar, beliau mengatakan sesungguhnya kambing itu tidak merasakan sakit ketika dikuliti. Begitu ya. Nah, ungkapan Asma yang sangat terkenal di dalam sejarah ketika dimintai konsultasi adalah beliau mengucapkan aish kariman au mut syahidan. Hiduplah secara mulia atau matilah dengan mati syahid. Akhirnya berjuang terus itu Abdullah bin Az-Zubair sampai akhirnya beliau hanya sendiri, perang sendiri dengan pengikutnya Al-Hajjaj bin Yusuf itu, sampai akhirnya beliau itu terkena senjata, kakinya bahkan dipotong, lalu kemudian diserbu oleh banyak orang sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kepalanya bahkan dipenggal itu ya, ceritanya dalam sejarah semacam itu. Kepalanya dipenggal, kemudian dikirimkan ke Abdul Malik bin Marwan, kemudian tubuhnya disalib di sebuah tempat yang bernama Al-Hajun. Ini yang pernah haji atau umrah pasti tahu ya, di Arab sana itu ada, dekatnya Mekah itu ada tempat namanya Al-Hajun. Tempatnya agak melandai begitu ya. Nah, dekat dengan pekuburan kuburannya Khadijah. Nah ini. Jadi ini kisah singkat tentang Abdullah bin Az-Zubair, atau kalau dalam riwayat ini disebut dengan Ibnu Az-Zubair. Jadi sekarang kita sudah mulai bisa membayangkan ya konteks dari hadis ini.
Saya ulang lagi ya. Jadi Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, kuntu qadhiyan li bin Zubair ala Taif. Aku adalah seorang hakim yang diangkat oleh Abdullah bin Az-Zubair di Taif. Ini berarti konteksnya adalah ketika Abdullah bin Az-Zubair menjadi khalifah. Kapan itu? Abdullah bin Az-Zubair menjadi khalifah adalah rentang antara tahun 64 Hijriah hingga 73 Hijriah. Jadi sekitar 9 tahun. 9 tahun menjadi khalifah. Setelah itu kalah, kekuasaan diambil penuh oleh Bani Umayyah setelah itu. Nah, berarti kejadian ini rentangnya adalah kira-kira tahun 64 Hijriah sampai kira-kira 73 Hijriah. Nah, Taif, nah waktu itu adalah bagian dari kekuasaan Ibnu Az-Zubair. Di mana Taif itu? Ya. Ini kan tadi disebutkan, aku adalah hakim yang diangkat Abdullah bin Az-Zubair di kota Taif. Jadi area wilayah tugasnya itu adalah di kota Taif. Taif itu di mana? Taif itu lokasinya kira-kira sebelah timur agak tenggara kota Mekah. Gitu ya. Jadi timur agak tenggara kota Mekah. Nah, Taif dengan Mekah itu jaraknya kira-kira 75 km. Jadi kasarnya mungkin kira-kira sini Bungurasih gitu ya, kira-kira. Sini terminal Bungurasih mungkin sudah sampai 75 itu, nggak sampai Surabaya ya. Itu jarak antara Mekah dengan Taif. Ya. Nah, Taif kemudian Mekah itu lurusnya lagi adalah Jeddah, gitu ya. Jadi Jeddah, Mekah, Taif ini kira-kira satu garis lurus gitu ya. Jaraknya hampir sama itu. Mekah ke Taif dengan Mekah ke Jeddah itu sama kira-kira hampir 75 kilometer. Nah, bentang alam di Taif itu dikelilingi gunung-gunung. Jadi mirip dengan Malang atau bahkan saya membayangkan agak mirip dengan Batu ya. Kalau lihat bagaimana video-video orang yang sedang wisata ke Taif itu, saya lihat itu bentang alamnya mirip kayak sedang melewati Bumi Aji gitu ya, melewati daerah-daerah yang pegunungan ya, Junggo gitu ya, modelnya seperti itu. Dingin gitu ya. Tempatnya itu dingin dan berkelok-kelok begitu. Mirip dengan itu Taif itu, ya. Termasuk di sana itu penghasil sayuran dan buah. Jadi mirip dengan Batu memang ya. Jadi di sana itu banyak petani-petani yang menanam sayuran dan buah. Ya. Tetapi sedihnya kota ini mencatat sejarah kota yang pernah menyakiti Nabi gitu ya, Taif itu. Ya. Jadi saat Rasulullah itu pernah berdakwah ke sana, itu beliau itu pernah dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Ya. Jadi ceritanya Rasulullah itu kan saat diangkat menjadi nabi, beliau itu berdakwah di Mekah itu dalam waktu yang cukup lama. Mungkin kira-kira sekitar 10 tahun. Tapi hasilnya tidak terlalu banyak. Yang beriman kepada beliau itu hanya ratusan saja. Jadi nggak sampai mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Lalu kemudian Allah mewafatkan istri beliau, pendukung utama beliau, yakni Khadijah. Khadijah wafat. Setelah Khadijah itu wafat, Allah menambah lagi kesedihan Nabi dengan mewafatkan Abu Thalib di tahun yang sama. Padahal Abu Thalib itu juga pendukung utama Nabi yang selalu melindungi Nabi. Akhirnya Rasulullah itu seakan-akan sendiri saja, hanya Allah saja pelindung beliau. Lalu kemudian beliau berpikir, ini sepertinya sulit kalau mau melanjutkan dakwah di Mekah ini, karena orangnya benar-benar jumud, susah untuk bisa menerima dakwah beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencoba berangkat ke Taif, gitu ya. Jadi beliau berdakwah di sana. Dalam riwayat disebutkan beliau itu sempat tinggal di Taif selama 10 hari untuk selalu mengajak orang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau. Tapi respon orang-orang Taif itu sangat buruk ya. Jadi bukan hanya ditolak, bahkan orang-orang Taif itu kemudian memprovokasi anak-anak kecil, anak-anak remaja untuk melempari Rasulullah dengan batu. Jadi Rasulullah itu diperlakukan kayak orang gila waktu itu di Taif itu. Jadi dilempari dengan batu sampai berdarah, ya. Akhirnya Rasulullah lari. Kemudian setelah jauh sudah gak diganggu lagi, maka beliau berdoa dengan doa yang tercatat dalam sirah, kitab-kitab sirah ya. Doanya bagaimana itu?
yakni doa yang berbunyi Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kelemahan diriku kepadamu. Wa qillata hilati, dan aku juga mengadukan sedikitnya kemampuanku dalam memplanning, gitu ya. Wa hawani 'alan nas, dan saya juga mengadukan kehinaanku di depan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang dianggap lemah. Jadi Rasulullah itu seakan-akan ketika menyebut anta rabbul mustad'afin, nah ini saya ini posisi sekarang lemah ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan saya. Jadi Rasulullah pun sendiri nggak tahu nanti Rasulullah itu akan didukung oleh siapa. Makanya beliau itu dalam munajatnya ya bertanya kepada Allah, ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kau serahkan saya kepada orang jauh yang akan bersikap masam mukanya kepada saya, am ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang akan kau kuasakan urusanku kepadanya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, saya tidak peduli. Nah, jadi Rasulullah pasrah sudah, mau diserahkan pada siapapun, yang penting Allah tidak murka. Seperti ini ya semangatnya Rasulullah itu. Rasulullah sudah maksimal banget melaksanakan perintah Allah, sudah berusaha berdakwah ke Taif seperti itu, tapi ketika gagal itu beliau itu malah fokusnya beliau adalah yang penting Allah tidak murka kepada saya. Saya hanya mengadukan kelemahan saya, bisanya saya hanya seperti ini ya Allah, kalau salah maafkanlah saya. Kira-kira begitu ya. Ya, walakinna afiyataka hiya awsa'uli, afiyahmu ya Allah lebih luas untukku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salhu alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabak. Aku berlindung kepada Allah dengan nur wajahmu yang dengannya kegelapan menjadi bersinar dan menjadi baik seluruh urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung kepadamu agar engkau tidak menurunkan murkamu kepada saya, au yahilla alayya sukhtuk, atau marahmu menimpa saya. Lakal utbah hatta tarda, ya bagimu utbah sampai engkau menjadi ridha. Wala haula quwwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali engkau. Ini doa Nabi yang luar biasa ya, setelah disakiti orang-orang Taif seperti itu ya. Ya, lalu nampaknya Allah menjadi kasihan, menjadi kalau bahasa manusia itu kira-kira terharu, terenyuh begitu ya. Maka Allah mengirim malaikat ya, mengirim malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah. Diceritakan dalam riwayat, fa idza huwa bi ghamamatin ya wa idza fiha Jibril, tiba-tiba datanglah sebuah awan dan ternyata di balik awan itu ada Jibril. Ya, fanadahu malakul jibal faqala, kemudian malaikat gunung mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu membacakan salam untukmu dan sudah mendengar ucapan kaummu serta jawaban mereka kepadamu. Kalau kamu mau, saya akan menghantamkan dua gunung besar ini kepada kaum Taif. Jadi waktu itu di Mekah itu ada dua gunung besar. Kira-kira kalau di Malang sini mungkin antara gunung Arjuna dan gunung Semeru, mungkin gitu ya. Jadi ditawarkan kepada Rasulullah, dua gunung besar ini kalau kamu mau akan dijabut oleh malaikat, kemudian akan dihantamkan kepada penduduk Taif, gitu ya. Karena saking murkanya Allah karena Rasulnya dihinakan seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal asta'ni bihim, bahkan saya lebih memilih untuk bersabar dan menanti kebaikan mereka. La'allallaha an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah akan mengeluarkan keturunan dari mereka yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Nah, jadi Rasulullah itu saking baiknya, maka beliau itu saat disakiti kayak begitu itu, ada tawaran untuk membinasakan, maka beliau tidak mau membinasakan. Tapi beliau malah berharap
nanti akan keluar keturunan-keturunan yang baik dari orang-orang. Setelah itu banyak sekali tokoh-tokoh, ulama-ulama, orang Taif pun masuk Islam setelah Rasulullah itu menjadi menang, gitu ya. Nah, jadi ini kisah yang terjadi di Taif saat Rasulullah dakwah di sana. Di peristiwa Taif ini juga Rasulullah itu ketemu seorang lelaki Nasrani yang bernama Addas, ya, Addas. Jadi ada laki-laki Nasrani bernama Addas yang waktu itu menjadi budaknya dua orang musyrik, yakni Rabi'ah dan Utbah dan Syaibah. Nah, jadi ketika melihat Rasulullah terluka, kayak terhina kayak begitu itu, dua orang musyrik ini kasihan juga. Lalu kemudian manggil Addas budaknya itu, "Hei Addas, itu coba kamu petikkan beberapa anggur, masukkan ke dalam talam, kemudian berikan kepada lelaki itu." Ya, lalu kemudian ketika dilakukan, lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah, kemudian si Addas mengatakan, "Kul, makanlah." Maka Rasulullah kemudian meletakkan tangannya ke talam tersebut sambil mengucapkan Bismillah, ya. Kemudian baru makan. Lalu Addas terheran-heran karena nggak pernah mendengar di zaman itu ucapan Bismillah. Terheran dengan ucapan Bismillah itu. Maka kemudian berkata, "Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad." Demi Allah, ucapan seperti ini belum pernah diucapkan penduduk negeri ini. Nah, lalu kemudian Rasulullah bertanya, wa min ahli ayyil biladi anta? Nah, kamu sendiri aslinya mana? Gitu ya. Kamu sendiri aslinya mana? Ya Addas, wa ma dinuka? Apa agamamu? Jawaban Addas, Nasrani wa ana rajulun min ahli Ninawa. Ya. Saya beragama Nasrani dan saya adalah orang Ninewa. Ya. Maka Rasulullah langsung teringat, Ninewa adalah negeri di mana Allah mengutus Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang beliau disuruh mendakwahi kaumnya, kemudian beliau pergi, lalu kemudian oleh Allah dibuat dimakan ikan paus itu maksudnya kaum yang berada di kota Ninewa, yang kira-kira jumlahnya 100.000 lebih waktu itu, ya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Oh, dari kota seorang lelaki soleh yang bernama Yunus bin Matta, gitu ya. Maka kemudian Atas bertanya, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Kamu tahu dari mana Yunus bin Matta ini? Jawaban Rasulullah, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Itu adalah saudaraku. Beliau itu adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Nah, begitu mendengar ucapan kayak begini, langsung Addas itu langsung meluk Rasulullah, menciumi kepalanya, tangan dan kakinya, saking senengnya. Sampai tuannya itu heran loh. Ini cuma disuruh ngasih anggur, kok malah jadinya sampai mencium-cium kepala, tangan dan sebagainya. Akhirnya dipanggil, "Hei Addas, sini. Kenapa kamu kok mencium kepala lelaki itu dan tangan serta kakinya?" Jawaban si Addas itu, "Wahai tuanku, sesungguhnya tidak ada di muka bumi yang lebih baik dari peristiwa tadi itu. Karena dia, lelaki itu sungguh telah memberitahu aku dengan perkara yang tidak mungkin diketahui kecuali hanya seorang nabi." Ya. Maka kemudian akhirnya berdasarkan peristiwa ini, para sejarawan menyebut bahwa Addas itu beriman kepada Rasulullah, gitu ya, karena mendapatkan informasi tentang Nabi terakhir, juga mendapatkan informasi bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu. Setiap Nabi itu pasti mengetahui saudaranya sesama Nabi di berbagai tempat dan sebagainya, sehingga akhirnya berimanlah Addas ini kepada Rasulullah. Ini juga peristiwanya setelah Rasulullah pulang dari Taif. Di peristiwa ini pula Rasulullah itu disebutkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah, Rasulullah ketemu dengan 7 jin dari Nasibin untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Tepatnya bukan ketemu sebenarnya, karena ceritanya begini. Jadi ketika Rasulullah itu pulang dari Taif setelah peristiwa itu, pulang menuju ke Mekah,
maka beliau itu singgah di sebuah pohon kurma. Ya, beliau singgah di situ untuk beristirahat di situ, tidur di situ, bermalam di situ. Lalu kemudian ketika di tengah malam maka beliau sholat malam. Nah, ketika beliau sholat malam, tentu saja saat sholat malam itu beliau membaca Al-Quran. Yang beliau baca tentu saja ayat yang panjang-panjang. Lalu kemudian lewatlah 7 jin yang berasal dari kota Nasibin. Nasibin ini salah satu kota yang Salman Al-Farisi itu sempat ke sana untuk berguru kepada pengikut Nabi Isa yang masih murni waktu itu. Nah, ini ada 7 jin juga yang sepertinya juga mencari Nabi terakhir sampai ke tanah Arab ini. Ya, ketika sampai di sini mendengar suara Al-Quran, maka mereka sangat takjub. Lalu kemudian akhirnya beriman terhadap Al-Quran, kemudian kembali ke kaumnya untuk mengajak beriman terhadap Rasulullah. Nah, ini juga peristiwa yang terjadi dalam perjalanan pulang dari Taif. Ya, makanya di surat Jin itu ada ayat yang berbunyi, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni." Katakanlah, diwahyukan kepadaku sesungguhnya sekelompok jin itu telah mendengar Al-Quran sampai akhir ayat gitu ya. Nah, ini. Oke. Jadi itu maksud dari penjelasan Taif dalam riwayat ini. Jadi saya ulang. Jadi Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya adalah seorang hakim yang diangkat oleh Abdullah bin Az-Zubair di kota Taif. Ya, fadzakara qissatal mar'atain. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah menceritakan tentang kisah 2 wanita. Yang dimaksud siapa di sini? Yang dimaksud 2 wanita itu kalau dalam riwayat yang lain itu diceritakan begini. Jadi waktu itu di Taif itu ada 2 wanita yang lagi bertengkar. Ya, 2 wanita yang lagi bertengkar, kemudian saking parahnya mungkin mereka itu sampai berkelahi. Ya, seperti yang baru saja sempat muncul dalam berita, ada video 2 perempuan berkelahi di depan Masjid Sunan Ampel ya, baru-baru ini ya, sempat menyebar itu ya. Saya nggak tahu masalahnya apa, karena wartawannya juga nulisnya belum diketahui penyebabnya ya. Cuma ada yang memvideo di depan Sunan Ampel ada 2 perempuan yang lagi berkelahi ya, pukul-pukulan, jambak-jambakan. Jadi zaman dulu perempuan berkelahi itu juga ada ya. Ini di Taif peristiwanya. Lalu kemudian ketika berkelahi itu, maka salah satu orang itu berhasil menusukkan jara. Kalau lafaz Arabnya itu disebut isfa. Isfa itu terjemahnya jara. Jara itu apa? Jadi jara itu adalah semacam penusuk yang dipakai oleh tukang sepatu untuk memasukkan tali untuk dijahit, gitu ya. Jadi bentuknya kayak obeng gitu ya. Bentuknya seperti obeng tapi kecil, kayak kecil gitu ya. Nah, itu digunakan untuk ditusukkan ke situ, ke sepatunya untuk menjahit sepatu. Itu bahasa Arabnya isfa. Nah, waktu itu ternyata isfa itu dijadikan senjata untuk berkelahi, si jara itu. Kemudian nggak tahu bagaimana proses perkelahiannya sampai salah satu wanita itu tertusuk, ya, kena tusuk ini tembus ke sini, gitu ya, tembus ke punggung telapak tangan sampai kelihatan pokoknya anunya apa jaranya itu, ya, alat penusuknya itu sampai kelihatan. Nah, lalu kemudian wanita ini kemudian lapor, yang kena ini kemudian lapor kepada Ibnu Abi Mulaikah. Kenapa kok lapor? Karena Ibnu Abi Mulaikah adalah sebagai hakim di waktu itu, ya. Karena beliau adalah sebagai qadhi, sebagai hakim, maka beliau dilapori untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cuma cara lapornya itu adalah biasanya playing victim, gitu ya. Jadi ngelapornya itu seakan-akan jadi korban sedang dianiaya. Sehingga dia cerita, "Wahai Tuan, saya ini loh dizalimi oleh perempuan itu. Lihat ini, tangan saya dilukai semacam ini." Gitu ya. Nah, dalam hukum Islam kita kan mengenal hukum qisas, ya. Qisas itu kalau misalnya orang membunuh,
maka hukumannya juga dibunuh juga. Nah, tapi untuk kasus ini kan tidak membunuh, hanya melukai. Apakah nanti dibalas dengan semacam itu atau bagaimana? Ya, lalu kemudian ketika dilaporkan itu, perempuan yang didakwa menzalimi didatangkan. Ketika didatangkan cerita, oh saya tidak menzalimi, yang benar adalah kami berkelahi, gitu ya. Kami berkelahi, saya tidak tiba-tiba kemudian memukul, enggak, berkelahi dan dia kalah, gitu loh. Ya, jadi ini yang terjadi. Bagaimana menghukumi yang semacam ini? Karena sebenarnya dia juga ada niat untuk melukai saya, sama saja. Nah, sementara ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau ada dua mukmin yang saling berkelahi, kemudian salah satu terbunuh, maka yang membunuh maupun yang terbunuh masuk neraka, kan gitu hadisnya. Terus sahabat Nabi itu kan bertanya, wahai Rasulullah, kami paham kalau yang membunuh masuk neraka, tapi yang terbunuh ini masuk neraka kenapa? Jawaban Nabi adalah karena yang terbunuh ini juga punya niat untuk membunuh saudaranya. Nah, ini kan akhirnya buat bingung kasus semacam ini ya. Ini gimana cara menyelesaikannya? Jadi ini dua-duanya pengen melukai temannya, mungkin mau membunuh juga, cuma mungkin wanita baru melihat darah itu sudah mungkin gak kuat atau bagaimana, berhenti, gitu ya. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kemudian lanjutan riwayatnya, fakatabtu ila ibni Abbas, maka saya pun menulis surat kepada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, termasuk ulamanya Nabi. Dan Ibnu Abbas itu kebetulan itu sempat lama di Taif, ngajar di Taif. Jadi Ibnu Abbas itu salah satu gurunya Ibnu Abi Mulaikah. Jadi wajar ya kalau menulis surat kepada Ibnu Abbas, minta fatwa kepada Ibnu Abbas, kasus ini bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah cukup dihukumi berdasarkan klaim wanita yang tangannya terluka tadi atau bagaimana? Ya, maka fakataba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Abbas membalas surat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis dalam suratnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia itu diberi atas dasar klaim mereka, gugatan mereka, maka pastilah orang-orang akan mengambil harta orang lain atau menumpahkan darah orang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau hakim itu hanya menghukumi berdasarkan klaim pelapor, penggugat, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena bisa dijadikan alasan untuk merampas harta orang lain. Misalnya, tiba-tiba saja ada orang datang ke hakim dan mengklaim, wahai hakim, sesungguhnya tetangga saya itu merampas harta saya sebanyak 1 miliar. Dia mengklaim kayak begitu. Kemudian andaikan si hakim ini memutuskan putusan hanya berdasarkan klaim orang ini, lalu kemudian mengambil harta tetangganya, itu kan zalim kayak begitu. Nah, ini maksud Rasulullah, hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan klaim penggugat semata, tidak boleh. Karena bahayanya bisa menjadikan sebagai alasan untuk mengambil harta orang lain. Atau bisa menumpahkan darah orang lain. Misalnya bagaimana? Wahai hakim, sesungguhnya kerabat saya itu kemarin itu meninggal, dan meninggalnya itu diracun oleh tetangga saya. Kalau klaim ini diterima kan bahaya tuh. Akhirnya tetangga itu dihukum mati misalnya gara-gara klaim tersebut. Itu kan bahaya. Hari ini kan kadang sering muncul kayak begitu ya. Saudara saya ini meninggal dunia, memang ada ono sing ngantem iki. Itu ya misalnya. Ada ono sing ngantem. Ada yang mensihir gitu ya, ada yang menyantet. Padahal enggak jelas buktinya apa. Ya. Ini kalau klaim kayak begini diterima dalam pengadilan, rusak itu, benar rusak. Makanya Rasulullah mengingatkan, andaikan manusia itu diberi atas dasar klaim mereka, gugatan mereka, pastilah orang-orang akan mengambil harta orang lain atau menumpahkan darah mereka. Lalu kemudian Rasulullah memberikan sebuah kaidah pengadilan yang luar biasa. Beliau mengatakan, walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Akan tetapi bukti itu menjadi tanggungan orang yang menggugat atau mengklaim,
Wal yamin ala man ankaro, dan sumpah itu adalah tanggungan orang yang mengingkari. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Mengadili pasti kan ada dua pihak toh. Ada pihak penggugat, ada pihak yang tergugat. Nah, yang menggugat ini kalau misalnya menggugat, maka kewajibannya adalah harus memberikan bukti supaya bisa dimenangkan kasusnya. Itu maksud dari al-bayyinah alal mudda'i. Bukti harus adalah tanggungan seorang penggugat atau penuntut. Ambil contoh misalnya, ada seorang laki-laki, saudaranya misalnya dibunuh oleh tetangganya, ya. Peristiwa tersebut disaksikan oleh tetangganya yang lain, berjumlah 2 misalnya. Lalu kemudian orang ini ingin menghukum orang yang membunuh saudaranya itu, maka dilaporkan ke hakim. Nah, di situ ada pihak yang menggugat, ada pihak yang tergugat. Nah, penggugat ini aturannya dalam pengadilan Islam adalah seorang penggugat harus menyajikan al-bayyinah, harus menyajikan bukti. Anda mengklaim bahwa fulan membunuh fulan, itu buktinya apa? Lalu kemudian si penggugat mengatakan, bukti saya adalah ada 2 orang yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut. Siapa itu? Fulan dan fulan. Maka fulan dipanggil, kemudian diminta untuk bersaksi, dicek dulu apakah ini layak sebagai saksi apa tidak. Kalau misalnya layak, dia termasuk orang yang jujur, orang yang soleh, nggak mungkin berdusta, maka diterima sebagai saksi. Tapi kalau misalnya dia mabuk, kong kali kong, maka dia tidak diterima sebagai saksi. Nah, anggap misalnya sudah terbukti sebagai saksi, maka barulah hakim bisa memutuskan bahwa pembunuh tersebut bersalah. Selama tidak ada bukti, maka tidak bisa diputus bersalah. Nah, anggap saja misalnya nggak ada bukti, ya. Anggap saja misalnya nggak ada bukti. Jadi orang ini menjadi satu-satunya yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut, tapi dia tidak punya bukti yang lain selain dirinya. Ya, maka bagaimana ketika sudah masuk ke dalam pengadilan semacam ini? Nah, ya, semacam ini orang tersebut dikatakan bukti yang dimilikinya lemah, atau kalau dalam fikih disebut dengan istilah laus. Laus itu adalah bukti lemah. Bukti lemah belum bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghukum dari seseorang, gitu ya. Nah, kalau misalnya orang sama sekali nggak punya bukti, lalu bagaimana hakim dalam memutuskan tersebut? Hakim memutuskannya adalah dengan menanyakan kepada yang tergugat, apakah dia berani bersumpah untuk mengingkari tuduhan tersebut. Kalau dia berani bersumpah mengingkari tuduhan itu, barulah dia bisa diputuskan bebas. Nah, itu maksud dari kata-kata wal yamin ala man ankaro. Sumpah itu adalah tanggungan yang mengingkari. Maksudnya tergugat ini kalau dia mengingkari gugatan tersebut, kalau mengingkari tuduhan tersebut, maka dia diwajibkan untuk bersumpah supaya bebas dari tuduhan. Nah, peristiwa semacam ini sempat terjadi beberapa kali di masa Nabi. Ya, ada seorang laki-laki di zaman Nabi. Saya ceritakan kisah yang lain ini ya, yang semakna dengan ini. Namanya Al-Ash'ath bin Qais. Ya, Al-Ash'ath bin Qais. Nah, Al-Ash'ath bin Qais ini sedang berselisih dengan seorang laki-laki terkait dengan kepemilikan sumur. Jadi Al-Ash'ath bin Qais itu mengatakan, ini sumur saya wahai Rasulullah. Sementara laki-laki yang lain mengklaim, bukan wahai Rasulullah, ini adalah sumur saya. Nah, berarti penggugatnya siapa? Penggugatnya adalah Al-Ash'ath bin Qais. Al-mudda'inya, penggugatnya adalah Al-Ash'ath bin Qais. Yang digugat siapa? Mudda'a alaihnya siapa? Yang digugat adalah laki-laki yang menjadi lawan sengketa dari Al-Ash'ath bin Qais. Nah, karena Al-Ash'ath bin Qais menggugat, maka Rasulullah kemudian menuntut bukti dari gugatannya tadi. Kata Rasulullah, syahidaka au yaminuhu. Silahkan kau hadirkan 2 saksi yang menunjukkan bahwa itu adalah
sumurmu. Atau kalau tidak ya terpaksa kita hanya bisa meminta orang ini untuk bersumpah untuk mengingkarinya, gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin bukti itu sudah luas, bukan hanya soal saksi ya. Sekarang saksi itu sudah berbentuk surat, sertifikat, gitu ya. Bukti-bukti itu macam-macam, tergantung kasus yang disengketakan apa. Kalau bukti pernikahan sekarang ya surat nikah, gitu ya. Bukti tanah, kepemilikan tanah, sertifikat tanah, ya. Bukti kepemilikan uang di di bank misalnya adalah nomor rekening dan seterusnya. Jadi itu maksud dari bayyinah itu kayak gitu, bukti. Jadi syahidaka au yaminuhu. Nah, ternyata Al-Ash'ath bin Qais ini tidak punya saksi. Ya, tidak punya saksi. Kemudian keberatan kalau masalahnya ini diselesaikan dengan meminta sumpah pada lelaki yang tergugat tadi. Alasannya apa? Kata dia, innahu idzan yahlifu wa la yubali. Kalau begitu dia pasti akan berani bersumpah kepada Rasulullah, karena orang ini diyakini sebagai orang yang tidak bertakwa, gitu loh ya. Atau bisa jadi ini yang dimaksud adalah lelaki munafik atau lelaki yang tidak bertakwa, atau bisa jadi orang kafir waktu itu lawan sengketannya. Maka Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah untuk mendapatkan sebuah harta padahal dia itu berbohong atau tidak bertakwa, maka nanti dia akan ketemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Artinya apa? Artinya memang tetap gak ada jalan lain kecuali hanya minta sumpah itu saja. Akhirnya disumpah lelaki itu dan dia berani bersumpah. Ya sudah, akhirnya sumur itu menjadi miliknya, gitu ya. Jadi makanya ini pentingnya memiliki bayyinah, memiliki bukti kalau tidak ingin kalah dalam kasus-kasus persengketaan, gitu ya. Jadi itu maksud dari hadis Nabi, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Jadi kalau misalnya wanita yang tertusuk jarumnya ini mengklaim bahwa dia dianiaya orang, maka dia harus menghadirkan saksi atau bayyinah apapun yang menunjukkan penganiayaan tersebut. Karena kalau enggak bisa saja dia jatuh, ya, lalu kemudian tertusuk terus diakukan itu dianiaya orang, kan bahaya sekali kayak begitu ya. Makanya harus ada saksi. Nah, kalau misalnya nggak ada saksi, maka tergugatnya diminta untuk bersumpah. Kalau diminta bersumpah nggak berani karena dia bertakwa juga, ya sudah berarti kena hukum dia. Kalau berani bersumpah maka lepas dari hukuman. Nah, itulah yang terjadi juga pada kasus li'an. Li'an itu apa? Li'an itu adalah seorang lelaki yang mengetahui istrinya berzina tapi nggak punya saksi selain dirinya sendiri, atau kebalikannya, istri yang melihat suaminya berzina tapi nggak punya saksi selain dirinya sendiri. Ini kalau dilaporkan ke hakim dalam Islam nggak punya saksi, kan dia yang malah dicambuk itu, ya, dia yang malah dicambuk. Maka ketika melaporkan harus punya saksi, dan saksi itu harus berjumlah 4 yang semuanya harus melihat dengan jelas, nggak boleh hanya kira-kira saja. Itu dalam Islam seperti itu aturannya, ya. Nah, tapi kemudian ada kasus di zaman Nabi, seorang laki-laki melihat istrinya berzina di rumahnya sendiri karena dia waktu itu bekerja sebagai petani, pulang di sore hari, jadi melihat istrinya berzina dengan orang lain. Kemudian dia lapor pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana ini cara menyelesaikan ini? Kalau misalnya ada seorang laki-laki yang melihat istrinya berzina, kalau misalnya mencari saksi, keburu selesai, gitu ya, nggak akan bisa melihat kejahatan tersebut. Tapi kalau misalnya saya laporkan, saya yang kena cambuk, misalnya. Jadi bagaimana solusinya? Rasulullah waktu itu diam karena belum turun ayat. Setelah itu turun ayat tentang li'an. Gimana itu? Si laki-laki dituntut untuk bersumpah 5 kali, ya, sebagai pengganti bayyinah tadi, sebagai pengganti bukti, karena dia melihat sendiri, jadi kan yakin ya, buktinya hanya dirinya, gitu ya. Tapi karena dia nggak punya 4 saksi, maka dia mengganti saksi itu dengan sumpah masing-masing 1 kali, gitu ya. Jadi 4 saksi diganti dengan sumpah 4 kali, yang kelima adalah untuk dirinya sendiri, siap dilaknat jika berdusta. Ya, jadi ini dianggap berarti sudah memberikan bayyinah, gitu ya. Tinggal berikutnya adalah kepada yang tergugat, istrinya.
istrinya ini berani bersumpah mengingkari apa tidak? Kalau nggak berani bersumpah, dirajam dia. Tapi kalau berani bersumpah, maka dia bebas dari hukuman di dunia, hukumannya berarti nanti di akhirat. Nah, itu maksud dari kaidah ini ya. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bukti itu tanggungan penggugat, sementara sumpah itu adalah tanggungan orang yang mengingkari, tanggungannya orang yang tergugat. Ya, gitu ya. Ini prinsip pengadilan dalam Islam yang bahkan sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Dawud ya. Nanti saya ceritakan pada syarah-syarah berikutnya, karena ini masih panjang ya. Ini baru awal ya, penjelasan singkat. Berikutnya akan saya perdalam lagi tentang kaidah al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.